Sahabat tani, Anda punya tanaman tapi bingung harus ngasih pupuk apa? Nah, sebenarnya ketika tanaman mengalami yang namanya kekurangan unsur hara tertentu, tanaman itu sendiri akan mengeluarkan sebuah sinyal berupa gejala yang terjadi baik pada daunnya, kemudian pada pertumbuhannya, sampai pada kualitas dan kuantitas dari panenan dari tanaman itu sendiri ya sahabat tani. Nah, sebelumnya di channel ini kita sudah bahas gejala atau tanda tanaman kekurangan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Maka pada video ini kita bakal lanjutin tanda atau ciri tanaman kekurangan unsur hara kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Jadi pastikan Anda tahu ya, karena insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat ya sahabat tani. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita intro dulu. BAM! Oke, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sahabat tani, nitrogen, fosfor, dan juga kalium adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Makanya dia tuh disebut dengan unsur hara makroprimer. Sedangkan kalsium, magnesium, dan juga sulfur ya sahabat tani adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedang. Makanya dia tuh disebut dengan unsur hara makrosekunder. Dimulai dari makrosekunder yang pertama, yaitu kalsium. Nah, kalsium merupakan unsur hara golongan 2A yang merupakan unsur golongan alkali, di mana yang namanya alkali itu ya sahabat tani artinya dia tuh bersifat basa atau pH-nya tuh tinggi. Fungsi penting dari kalsium ya sahabat tani bagi tanaman kita yaitu dapat mempertebal dinding sel tanaman sehingga dapat mencegah keguguran bunga dan tanaman kita jadi lebih kebal terhadap resiko dari serangan penyakit. Kemudian kalsium juga dapat mendorong pembentukan dan juga pertumbuhan akar lebih awal gitu ya sahabat tani. Kemudian dapat merangsang pembentukan bulu-bulu akar serta membantu dalam menetralkan asam-asam organik yang bersifat meracuni. Makanya pada video yang ini ya sahabat tani, ketika salah satu petani saya tuh tanamannya keracunan gara-gara salah ngasih pestisida ya sahabat tani, maka kita usahakan menggunakan pemberian atau perlakuan kalsium ya sahabat tani, dan alhamdulillah tanamannya membaik dan alhamdulillah juga bisa panen sesuai dengan harapan. Gejala tanaman kekurangan kalsium ini ya sahabat tani ditandakan dengan daun muda berwarna coklat dan busuk, kemudian buahnya tuh mudah gugur dan bahkan bisa layu sebelum matang ya sahabat tani. Kemudian pada tanaman tomat terjadi yang kayak gini ya sahabat tani. Kemudian pada tanaman yang dipanen buahnya itu bergejala semacam kayak retak gitu ya sahabat tani. Dan pada tanaman cabai karena pembentukan dinding sel buahnya tuh nggak sempurna gitu ya sahabat tani, sehingga dia tuh rawan terhadap resiko kena antraknosa gitu ya sahabat tani. Jadi kalau Anda menemukan gejala yang seperti yang kita sebutin tadi ya sahabat tani, maka Anda tuh bisa gunakan pupuk yang mengandung kalsium yang tinggi dan larut di dalam air ya sahabat tani sebagai langkah dalam penanggulangannya. Serta kalau pada tanah nih ya sahabat tani, tanda yang paling gampang dilihat itu ya sahabat tani yaitu ketika kita tancepin pH tanah, maka ketika pH tanahnya terendah artinya sudah bisa dipastikan ya sahabat tani bahwa tanah tersebut perlu pemberian kalsium seperti pada kapur pertanian gitu ya sahabat tani atau juga dolomit. Dan buat sahabat tani yang belum tahu apa sih kira-kira dolomit itu, maka videonya sudah ada ya sahabat tani, silakan tonton pada video yang ini. Oke, sekarang kita masuk pada makrosekunder yang kedua yaitu magnesium. Sama halnya dengan kalsium ya sahabat tani, magnesium itu juga berada pada golongan 2A pada tabel periodik yang menandakan bahwa dia tuh bersifat basa ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda bahwa yang namanya obat MAH itu isinya adalah magnesium hidroksida yang bisa menetralkan asam lambung loh ya sahabat tani. Fungsi utama dari magnesium bagi tanaman kita yaitu pertama, sebagai inti dari klorofil
atau disebut juga dengan zat hijau daun. Kemudian berfungsi juga dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan juga senyawa minyak. Kemudian berperan juga dalam memaksimalkan dari pemanfaatan unsur fosfat atau fosfor ya sahabat tani. Jadi karena magnesium ini tuh berperan sebagai inti klorofil dan aktivator dalam proses fotosintesis, maka ketika tanaman mengalami kekurangan magnesium, maka secara otomatis daun tanaman jadi rusak ya sahabat tani. Dan gejalanya tuh biasanya pada daun tua itu terlihat ada perubahan warna yang menguning dan juga kelihatan lebih tipis gitu ya sahabat tani. Tetapi tulang daunnya itu tetap hijau seperti yang Anda lihat pada tayangan yang ini ya sahabat tani. Nah, sekarang saya mau uji coba Anda deh. Coba deh bedakan mana di antara gambar berikut yang menandakan kekurangan unsur magnesium ini. Ayo, set. Ayo, yang mana? Ayo. Nah, jawabannya yang ini ya sahabat tani. Kenapa coba? Bisa dilihat ya sahabat tani, tulang daunnya tetap hijau, tetapi daunnya berwarna kuning gitu ya sahabat tani. Oke, udah bisa kan bedakan? Selanjutnya, makro sekunder yang ketiga yaitu sulfur. Sulfur berperan dalam pembentukan beberapa dari asam amino dan juga protein tanaman. Sulfur membantu dalam memaksimalkan dari pemanfaatan nitrogen, membantu dalam pertumbuhan anakan dan juga tunas tanaman, berperan dengan magnesium dalam pembentukan klorofil, kemudian memaksimalkan kualitas dari tanaman sayuran, dan ini nih yang paling penting ya sahabat tani, yaitu dapat meningkatkan kekebalan tanaman terhadap resiko penyakit karena sulfur juga berfungsi sebagai fungisida pada dosis tertentu gitu ya sahabat tani. Dan untuk gejala tanaman kekurangan sulfur ini tuh ditandakan dengan daun tanamannya itu juga bakal mengalami perubahan menjadi warnanya itu kuning ya sahabat tani, mirip sama gejala kekurangan unsur hara nitrogen. Tetapi kalau pada tanaman padi itu terlihat ya sahabat tani, jumlah anakannya tuh sedikit, dan pada tanaman yang menghasilkan protein, minyak, dan juga aroma bakal mengalami yang namanya penurunan dari hasil panenannya. Nah, ketika sahabat tani menemukan gejala seperti ini tadi pada masa vegetatif, maka bisa aja diberikan pupuk, misalnya pupuk ZA gitu ya sahabat tani, yang punya kandungan yaitu nitrogen dan juga sulfur. Dan jika ditemukan pada saat masa generatif, maka Anda tuh bisa berikan pupuk ZK yang punya kandungan kalium dan juga sulfur gitu ya sahabat tani. Dan sahabat tani tahu nggak yang namanya asam-asaman pada tanaman padi? Nah, itu tuh tanda loh ya sahabat tani, kalau tanaman itu kekurangan unsur sulfur dan juga unsur hara mikro yaitu zinc atau Zn. Makanya kalau kena asam-asaman, maka carilah produk atau pupuk yang mengandung kandungan zinc sulfat gitu ya sahabat tani. Dan perlu sahabat tani ketahui juga bahwa menurut dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi disebutin bahwa tanah yang mengalami kekurangan unsur sulfur biasanya ditemukan pada tanah yang kandungan bahan organiknya tuh rendah. Dan sulfur menurut dari Balai Besar tadi ya sahabat tani banyak hilang akibat dari pembakaran sisa-sisa tanaman. Makanya buat sahabat tani nih yang punya sisa-sisa tanaman padi misalnya ya, itu jangan tangan itu gatal pengen ngebakar gitu ya sahabat tani. Ini nggak dikit-dikit ketemu tumpukan rontokan padi gitu kan terus dibakar, ketemu tumpukan rontokan padi terus dibakar ya nggak, sampai ketemu orang yang sering nyakitin hati itu terus dibakar. Nah itu jangan ya sahabat tani. Mending dibuat kompos aja, karena selain dapat menjadikannya tuh sebagai sumber bahan organik yang tinggi, juga dapat loh meminimalkan kehilangan dari unsur hara yang berada di dalam tanah. Dan tutorial pembuatan komposnya itu udah ada loh ya sahabat tani di channel ini. Silahkan Anda klik pada video yang ini ya sahabat tani.